Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, sehingga pada pagi hari ini dapat mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Sebelumnya kita sudah belajar tentang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, maka pada hari ini kita akan belajar tentang menerapkan gambar site plan. Sebelum kita masuk ke materinya, berikut adalah tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian gambar tapak atau site plan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tujuan gambar tapak atau site plan. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami tahapan perencanaan gambar tapak atau site plan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat gambar tapak atau site plan. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu site plan? Ya, site plan adalah gabungan denah bangunan dengan kondisi tapak, lahan, atau lingkungan alam yang menginformasikan konteks hubungan rancangan ruang di dalam bangunan dengan ruang di luar bangunan di dalam suatu tapak. Selanjutnya, skala gambar site plan sendiri terdiri dari beberapa jenis. Ada yang 1:200, 1:500, dan 1:800. Yang dimaksud dengan 1:200 adalah 1 kali satuan panjang di dalam gambar sama dengan 200 kali satuan panjang di kenyataan. Jadi misal di gambar 1 cm, maka di kenyataan panjangnya adalah 200 cm. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman kalian tentang apa sih itu site plan, coba kalian bayangkan kalian melihat suatu pemukiman dari atas. Contohnya di sini disajikan gambar penampakan SMK Negeri 2 Kebumen dari atas. Maka akan terlihat fasilitas umum apa saja atau bangunan apa saja yang berada di sekitar SMK Negeri 2 Kebumen. Contohnya, SMK Negeri 2 Kebumen dikelilingi oleh area persawahan. Di depannya ada Jalan Joko Sangkrip dan di seberangnya ada area pemukiman. Jika kita buat site plan-nya akan terlihat seperti ini. Ada Dena SMK Negeri 2 Kebumen, di depannya ada Jalan Joko Sangkrip, dan ada pemukiman warga. Selanjutnya, tujuan dari site plan adalah untuk mengatur letak bangunan-bangunan fasilitas dan sarana pada proyek. Selanjutnya, kita masuk ke informasi gambar tapak. Yang pertama adalah hubungan sirkulasi ruang luar dengan ruang dalam. Mengapa hubungan sirkulasi ini harus diinformasikan? Karena ruang luar dan ruang dalam biasanya memiliki suasana yang sangat berbeda. Maka biasanya digunakan teras atau kanopi sebagai perantara atau penghubung ruang di dalam bangunan dengan ruang di luar bangunan. Yang kedua, ada garis jembatan bangunan. Garis jembatan bangunan ini adalah garis yang ditarik dari as jalan sampai dengan garis batas membangun atau tembok. Biasanya garis jembatan bangunan ini ditentukan dari fungsi atau kelas jalan itu sendiri. Yang ketiga, ada ukuran jarak bangunan dengan site. Kenapa hal ini wajib diinformasikan? Karena ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembangunan. Jadi dengan mencantumkan ukuran atau jarak bangunan dengan site, maka dapat dilihat site yang kita rencanakan sudah memenuhi syarat yang tercantum dalam perundang-undangan atau belum. Selanjutnya ada perbandingan site tertutup bangunan dengan yang tidak tertutup bangunan. Hal ini juga berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan. Karena site plan digunakan untuk mengajukan surat izin membangun, maka harus tercantum atau harus terlihat perbandingan antara bangunan atau area yang tertutup bangunan dengan area terbuka. Selanjutnya ada denah bangunan, taman, dan perkerasan. Contohnya di sini, ini denah, taman yang ada pohon-pohonnya, dan area perkerasan contohnya adalah jalan raya. Dan yang terakhir ada orientasi tapak dan orientasi bangunan. Yang dimaksud orientasi tapak di sini adalah di mana tapak kita berada, contohnya atau tapak kita berada di area pemukiman atau pendidikan, area pariwisata, atau area perdagangan. Orientasi tapak ini dapat memberi nilai lebih atau mungkin dapat juga memberi nilai kurang pada tapak yang kita miliki. Nah, sedangkan untuk orientasi bangunan sendiri adalah misalkan seseorang di dalam bangunan ini dapat mendapat pemandangan atau view apa saja dari dalam bangunan, atau dapat melihat sungai, jalan, pegunungan, atau hanya dapat melihat area di depan bangunan saja. Nah, untuk orang di luar bangunan, apakah bisa melihat bangunan kita dari jalan atau harus masuk ke dalam gang-gang? Orientasi bangunan ini juga dapat memberikan nilai tambah atau nilai kurang pada tapak yang kita miliki. Selanjutnya, kelengkapan pada gambar tapak. Kelengkapan pada gambar tapak ini yang pertama ada nama dan skala. Nama dan skala. Pada gambar ini, gambar set plan dengan skala 1:200. Yang kedua ada arah mata angin. Ini. Yang ketiga ada bentuk tapak. Yang keempat ada ukuran tapak. Ukuran tapaknya. Yang kelima ada garis batas membangun. Nih, kita kan dapat mengukur garis batas pembangun dari as jalan ditarik sampai batas membangun. Yang keenam ada denah bangunan. Area tetangga, denah kita. Lalu selanjutnya ada masa atau rencana atap. Selanjutnya ada pohon. Selanjutnya ada rumput, perkerasan seperti jalan raya, dan tanda entrance. Masuknya lewat sini. Nah, berikut contoh site plan renovasi musola SMK Negeri 2 Kebumen. Jadi kalau kita melakukan perubahan atau renovasi pada bangunan kita, site plan renovasi harus juga mencantumkan site plan bangunan lama kita sehingga dapat dilihat dengan jelas bagian-bagian mana yang akan kita rubah. Selanjutnya ada tahapan perencanaan site plan. Tahapan ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, perumusan tujuan perencanaan. Jadi, kita harus merumuskan tujuan perencanaan kita. Perencanaan kita untuk membuat perumahan atau sekolah, pasar, pariwisata, atau yang lain-lainnya. Yang kedua, pengumpulan data lapangan. Data-data yang kita cari di lapangan atau kita kumpulkan di lapangan contohnya adalah kontur lahan, fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar tapak kita. Yang ketiga ada analisis, jadi data lapangan tadi selanjutnya kita analisis. Yang keempat ada penyusunan program kebutuhan ruang atau lahan. Nah, setelah kita tahu tujuan perencanaan, maka kita dapat menentukan
ruang-ruang atau kebutuhan ruang atau lahan apa saja yang kita butuhkan untuk perencanaan yang telah kita rumuskan tadi. Yang kelima ada penyusunan konsep rencana, dan yang terakhir ada penyusunan rencana tapak. Nah, untuk tugas kalian minggu ini, buatlah gambar tapak atau set plan secara manual dalam bentuk sketsa saja dari gedung balai desa kalian. Format nama filenya nanti no absen, nama, dan kelas. Nanti gambarnya kalian foto lalu kirimkan melalui Google Classroom. Lebih baik lagi jika filenya dalam bentuk PDF. Kalian bisa menggunakan cam scanner untuk mengubah foto kalian menjadi bentuk PDF. Tapi kalau terpaksanya tidak bisa, langsung kirim dalam bentuk foto saja, tidak apa-apa. Tugas gambar tapak atau set plan ini sampai hari Rabu. Selain tugas membuat gambar tapak atau set plan, nanti ada kuis melalui Google Form seperti minggu lalu. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian materi kali ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.